Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya yaitu menyimak mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Nah, ini kesepakatannya tetap terapkan kalian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri, serta menghargai dan menghormati pendapat dari peserta didik lain, kemudian aktif dalam pembelajaran, ya, dalam diskusi interaktif, serta disiplin bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian bisa mendefinisikan pengertian anekdot, kemudian memahami lawakan tunggal atau stand up comedy, dan menganalisis struktur teks anekdot. Nah, ini model pembelajaran yang kita gunakan yaitu problem based learning dan diskusi interaktif. Kemudian ini langkah-langkah pembelajarannya. Ya, kita masuk ke materi pembelajaran. Kita mulai dulu dengan apa itu anekdot. Anak-anak, pernahkah kalian membaca sebuah cerita dan cerita itu lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat? Nah, kalau pernah, berarti kalian sudah membaca teks yang disebut dengan anekdot. Nah, di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot itu memiliki pesan yang mana pesan itu diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat atau halayak ramai. Jadi, isi dari cerita anekdot itu harus mengangkat tema atau masalah yang memang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Ini ya, hal yang berkaitan dengan apa itu anekdot. Nah, anekdot dapat berupa teks yang tertulis, kemudian dalam bentuk audio, dan dalam bentuk grafik. Nah, anekdot yang dibuat dalam bentuk grafik itu salah satu contohnya bisa dibuat dalam bentuk komik ya. Nanti bisa kalian browsing contoh-contoh komik, atau kalau kalian membuka buku paket kalian di halaman 28 itu ada salah satu contohnya ya, komik yang berjudul Yang Penting Keren. Nanti kalian bisa melakukan literasi mata pelajaran ya berkaitan dengan materi anekdot ini. Nah, memahami lawakan tunggal atau stand up comedy. Lawakan tunggal atau stand up comedy atau komedi tunggal, dan Ibu yakin kalian sudah sering menonton ya, entah itu di televisi maupun melalui YouTube. Stand up comedy atau lawakan tunggal itu adalah penyajian lawakan yang dilakukan oleh seseorang di atas panggung. Orang yang melakukan itu dinamakan komika. Jadi, komika itu adalah orang yang melakukan lawakan tunggal, menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Nanti kalian bisa browsing melihat contoh stand up comedy atau seorang komika itu dia bermonolog menyampaikan sebuah cerita, tapi cerita itu memang penuh dengan berbagai pesan-pesan atau kritikan-kritikan. Melalui lawakan tunggal, seorang komika itu berusaha mengungkapkan ya sesuatu yang memang dia setujui atau tidak dia setujui. Ya, jadi mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap sesuatu, baik itu berupa kritik sosial yang mana kritik sosialnya itu memang sudah dia lakukan melalui penelitian atau memang dia itu gelisah terhadap suatu keadaan yang ada di lingkungannya. Ya, jadi lawakan tunggal itu disebut juga sebagai sebuah komedi yang cerdas, ya, di mana isinya itu dipakai untuk menyampaikan pesan bagi pendengarnya. Ini ya, lawakan tunggal atau stand up comedy. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang struktur anekdot ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Ya, jadi dalam teks anekdot itu pun juga ada orientasi. Ada komplikasi.
ada evaluasinya atau yang dinamakan dengan strukturnya. Apa itu orientasi, komplikasi, dan evaluasi? Mari kita bahas satu persatu beserta dengan contohnya. Nah, ini orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal yang terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran-gambaran tentang masalah yang akan ditampilkan atau yang dihadapi tokoh dalam anekdot tersebut. Itu namanya orientasi. Jadi, baru pada tahapan pengenalan terhadap hal yang akan diceritakan dalam anekdot. Nah, ini contohnya pada anekdot dari stand up komedi yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Ini contoh orientasinya. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya yang di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana atau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Nah, di sini belum ada konflik yang ditampilkan, baru memperkenalkan siapa itu tokoh yang diangkat dalam anekdot tersebut. Ini ya, orientasi. Berikutnya, tahapan yang bernama komplikasi. Pada bagian ini berisi masalah yang dihadapi tokoh. Ya, penulis menyampaikan puncak cerita yang bisa mengundang tawa sekaligus ada kritikan-kritikan dari topik yang dibahas atau yang diangkat dalam anekdot. Nah, pada bagian ini ada yang dinamakan krisis dan ada yang dinamakan reaksi. Apa itu? Krisis adalah bagian yang berisi kekonyolan-kekonyolan yang menggelitik, di mana kekonyolan itu mengundang tawa, ya. Jadi orang yang melihat atau yang mendengarkannya itu bisa tertawa. Nah, sedangkan reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang sudah dinyatakan sebelumnya. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tertawa terpingkal-pingkal tapi isinya tentang kritik-kritik itu dinamakan bagian krisis. Kemudian respon atau tanggapan dari krisis itu namanya bagian reaksi. Nah, reaksi itu bisa berupa sikap yang mencela atau menertawakan terhadap hal yang disampaikan dalam anekdot. Gitu ya, anak-anak ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Contohnya, krisis. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, jangan, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ini contoh dari krisis. Ya. Kemudian reaksi dari krisis tadi, si anak mengatakan, bilang aja Bapak nggak punya uang. Si Bapak mengatakan, cerdas. Jadi ada tanggapan. Ya, ini ya, contoh dari mana yang menunjukkan krisis dan mana yang menunjukkan reaksi. Bisa kalian pahami ya, penjelasan apa itu krisis dan apa itu reaksi yang masuk dalam tahapan struktur komplikasi. Nah, berikutnya pada bagian penutup di anekdot ada yang namanya evaluasi. Pada bagian ini isinya berupa komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang diangkat atau yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Dan evaluasi ini juga bisa dinamakan dengan istilah koda. Nah, untuk koda ini atau evaluasi ini bersifat opsional, bisa dimunculkan, bisa juga tidak. Bisa dimunculkan dalam wujud kalimat yang memang itu diucapkan si komika atau tokoh dalam anekdot, bisa juga misalnya itu teks dalam bentuk wujud tanda baca saja. Nah, ini ya. Jadi komentar atau pesan-pesan yang merupakan penyimpulan dari cerita yang sudah disampaikan dalam anekdot itu namanya koda. Ini ya. Kemudian contohnya masih dari anekdot yang berbentuk stand up comedy tadi. Anak saya itu memang jarang liburan. Nah, ini penutupnya atau kodanya. Nah, itu anak-anak penjelasan yang berkaitan dengan materi menyimak dari teks anekdot, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.